Keterampilan belajar adalah keahlian yang didapatkan oleh individu melalui proses latihan yang kontinu, yaitu dengan cara berlatih terus-menerus dan juga mencangkup aspek optimalisasi cara-cara belajar baik dalam domain kognitif, afektif, ataupun psikomotor. Proses belajar ini merupakan bagian yang amat sangat penting dalam kegiatan belajar di sekolah. Keterampilan belajar ini harus dilatih sehingga peserta didik menjadi terampil dalam menjalani pembelajaran di sekolah. G 1995 mengartikan bahwa keterampilan belajar ini sebagai seperangkat sistem, metode, dan teknik yang baik dalam usaha menguasai materi pengetahuan yang disampaikan guru secara tangkas, efektif, dan efisien. Keterampilan belajar perlu dikuasai oleh peserta didik karena belajar merupakan kegiatan yang mempunyai tujuan. Wono 1998 menjelaskan tujuan belajar. Tujuan belajar ini untuk memperoleh pengetahuan, kecakapan, pengalaman, dan sikap yang diperlukan untuk kesuksesan hidup. Dalam kegiatan belajar harus dilaksanakan dengan menerapkan berbagai keterampilan. Praitno 1988 menjelaskan bahwa keterampilan itu meliputi keterampilan dasar membaca, menulis, menghitung, keterampilan mengikuti pelajaran di dalam kelas, membuat catatan, bertanya dan menjawab baik lisan maupun tulisan, mengerjakan tugas, membuat laporan, menyusun makalah, menyiapkan dan mengikuti ujian, serta menindaklanjuti hasil pekerjaan tugas, ulangan, atau ujian. Pertama, ada keterampilan mencatat. Menurut Sylvia Sukirman 2004, catatan adalah intisari dari materi pelajaran yang sudah dipelajari oleh peserta didik sebelumnya, sehingga memudahkan peserta didik dalam membaca bahan bacaan ketika akan ujian. Catatan ini merupakan bahan materi pelajaran yang telah tersusun secara lebih ringkas dan lebih mudah untuk dipelajari. Dalam mencatat, akan dapat mengingat lebih jauh materi yang telah dipelajari. Mencatat pelajaran merupakan suatu bentuk keterampilan yang perlu ditingkatkan. Untuk itu, diperlukan keterampilan khusus untuk kegiatan mencatat. Catatan yang bagus hendaknya sistematis, jelas, ringkas, menarik agar siswa senang mempelajari kembali materi yang telah dijelaskan. Tujuan menulis. Hogo Hartik dalam Fajar 2008 mengemukakan tujuan menulis sebagai berikut. Yang pertama yaitu tujuan penugasan. Kadang penulis tidak memiliki tujuan untuk apa dia menulis. Penulis terkadang hanya menulis tanpa mengetahui tujuannya. Misalnya, seorang pelajar ditugasi merangkum sebuah buku oleh seorang guru. Padahal, tugas merangkum itu untuk meningkatkan keterampilan dalam mencatat. Yang kedua yaitu tujuan altruistik. Tujuan ini menyenangkan pembaca, menghindari kedukaan dan penalarannya, ingin membuat hidup para pembaca lebih mudah dan lebih menyenangkan dengan karya si penulis. Yang ketiga yaitu tujuan persuasif. Tujuan ini bertujuan untuk mempengaruhi pembaca supaya pembaca yakin akan kebenaran gagasan yang dituangkan atau diutarakan oleh penulis. Yang keempat yaitu tujuan informasi. Penulis menuangkan gagasan dengan tujuan memberikan informasi atau keterangan kepada pembaca. Yang kelima, tujuan pernyataan diri. Penulis berusaha memperkenalkan atau menyatakan dirinya sendiri kepada para pembaca. Yang keenam yaitu tujuan kreatif. Penulis bertujuan agar pembaca dapat memiliki nilai-nilai artistik atau nilai-nilai kesenian dengan membaca tulisan si penulis. Yang ketujuh yaitu tujuan memecahkan masalah.
Penulis berusaha memecahkan suatu masalah yang dihadapinya. Manfaat menulis. Artati 2008 menyatakan bahwa menulis memiliki beberapa manfaat. Di antaranya yaitu yang pertama, sarana untuk mengungkapkan diri, mengungkapkan perasaan hati. Ketika kita senang, sedih, ataupun marah, kita dapat menuangkan perasaan tersebut ke dalam tulisan. Yang kedua yaitu sarana untuk pemahaman. Seseorang yang membaca buku berarti ia menambah pengetahuan dalam pikirannya. Yang ketiga yaitu pengembangan kepuasan pribadi, kebanggaan, dan perasaan harga diri akan menulis merupakan kegiatan yang karena jarang dilakukan oleh orang lain. Yang keempat yaitu meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan. Seorang penulis selalu dituntut untuk terus belajar agar ia mengetahui informasi, akibatnya pengetahuan penulis menjadi lebih luas. Yang kelima yaitu keterampilan secara bersemangat. Seseorang penulis merupakan seorang pencipta. Ia disebut kreatif jika ada sesuatu yang tidak baik. Ia akan terpanggil untuk mengomentari lewat tulisan-tulisannya. Yang keenam yaitu kemampuan menggunakan bahasa. Bahasa merupakan alat yang digunakan untuk menulis. Seseorang yang ingin menulis harus menguasai bahasa yang dijadikan alat untuk menulis tersebut. Selanjutnya, kemampuan menghafal. Menurut Kuswana 2012, menghafal adalah mendapat kembali pengetahuan yang relevan dan tersimpan di memori yang panjang. Sedangkan menurut Sa'dullah 2008, kemampuan menghafal juga diartikan sebagai kemampuan untuk memindahkan bahan bacaan atau objek ke dalam ingatan atau encoding, menyimpan di dalam memori atau storage, dan pengungkapan kembali pokok bahasan yang ada dalam memori atau retrieval. Nama hafal juga dapat dikatakan suatu kegiatan menyerap informasi ke dalam otak yang dapat digunakan dalam jangka panjang. Terdapat 3 cara proses penghafalan yang dapat digunakan menurut Suryabrata 1998. Yang pertama merupakan cara G, atau Gensler Method. Nah, ini merupakan metode keseluruhan, yaitu menghafal dengan cara mengulang-ulang dari awal sampai akhir. Di mana, jika kita ingin menghafal menggunakan Gensler Method ini, yaitu semua bacaan atau hal yang ingin kita hafal itu dibaca dari awal sampai akhir dan kita mengulang-ulang. Yang kedua, cara T, atau Taylor Method, yaitu menghafal sebagian demi sebagian. Nah, masing-masing bagian yang dihafal itu dihafal dulu sampai bisa, baru menghafal bagian selanjutnya. Selanjutnya, cara V, atau Vermitten-Landelern Method, yaitu metode gabungan antara keseluruhan dan bagian per bagian. Nah, jadi peserta didik itu diharapkan untuk menghafal bagian yang sulit dulu, baru menghafal secara keseluruhan. Menurut Suryabrata 1998, para penghafal perlu memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi proses menghafal. Di antaranya yang pertama, menyuarakan. Menyuarakan yaitu proses menghafal dilakukan dengan cara mengeraskan bacaan. Dengan mengeraskan bacaan, maka peserta didik ini akan lebih mudah mengingat objek yang dihafal. Hal ini perlu dilakukan jika objek yang dihafal itu adalah rumusan yang harus diingat secara tepat, ejaan dan nama-nama asing atau hal yang sukar. Yang kedua, ada pembagian waktu. Nah, proses menghafal memerlukan bagian waktu yang tepat, sehingga objek yang dihafal lebih mudah untuk diingat. Waktu yang digunakan itu seharusnya beruntut dan dilakukan secara intens. Yang ketiga, penggunaan metode yang tepat. Pemilihan strategi yang tepat menentukan keberhasilan proses menghafal. Pemilihan strategi juga disesuaikan dengan karakteristik mata pelajaran dan usia anak. Selanjutnya ada jembatan titian. Nah, dalam menghafalkan kadang diperlukan suatu titian sistematis supaya bahan yang dihafal itu mudah diingat. Kelima, ada penggolongan secara ritmis. Jadi untuk membantu proses penghafalan itu sebaiknya dibuat nadem atau lagu dan menghafalnya dengan cara menyanyikan.
sehingga proses penghafalan menjadi menyenangkan dan lebih mudah untuk diingat. Jadi hal yang kita mau hafal itu dibuat nada atau dibuat lagu, sehingga kita itu akan menyenangkan dalam menghafalkannya. Terakhir ada penggolongan kesatuan. Nah, materi yang dihafal perlu diklasifikasikan menurut karakteristik maupun ciri khusus. Cara mengukur kemampuan menghafal menurut Kenneth dalam Suroso 2004, yaitu yang pertama recall. Recall merupakan upaya untuk mengingat kembali apa yang diingatnya. Contohnya itu menceritakan kembali apa yang dihafalkan. Yang kedua ada recognition. Recognition merupakan upaya untuk mengenali kembali apa yang pernah dipelajari. Contohnya itu meminta peserta didik untuk menyebutkan item-item yang dihafalkan. Yang ketiga ada relearning. Relearning merupakan upaya untuk mempelajari kembali suatu materi untuk kesekian kalinya. Contoh, kita dapat mencoba, mudah tidaknya ia mempelajari materi tersebut untuk kedua kalinya. Keterampilan mempersiapkan ujian. Persiapan adalah perlengkapan atau persediaan untuk sesuatu agar mampu melaksanakan perbuatan belajar dengan baik. Anak perlu memiliki persiapan, baik itu persiapan fisik, psikis, maupun persiapan yang berupa kematangan untuk melakukan sesuatu yang terkait dengan pengalaman belajar. Sedangkan ujian adalah kegiatan yang dilakukan untuk menguji sesuatu, misalnya kepandaian, kemampuan, dan hasil belajar. Biasanya ujian diberikan pada akhir waktu suatu pelajaran. Jadi, yang dimaksud persiapan menghadapi ujian di sini yaitu hal-hal yang berhubungan dengan persiapan-persiapan atau hal-hal yang perlu dilakukan siswa sebelum menghadapi ujian sehingga siswa siap menghadapi ujian yang akan ia kerjakan. Menurut Kartini Kartono 1985, persiapan yang perlu dipersiapkan siswa untuk menghadapi ujian adalah yang pertama persiapan mental. Salah satu kesalahan yang banyak dilakukan para pelajar adalah menunda belajar. Akibatnya, jika waktu ujian semakin dekat, mereka terburu-buru mengejar kekurangan dalam waktu yang singkat. Nah, dalam waktu yang singkat ini bisa menghasilkan kekacauan dalam penguasaan bahan pelajaran dan hasil ujiannya tidak baik. Yang kedua ada kesehatan badan. Kesehatan badan termasuk bagian dari persiapan menghadapi ujian. Hal ini jelas, karena kalau kesehatan badan terganggu, maka siswa tidak dapat belajar dengan baik dan tidak dapat melaksanakan ujian dengan baik. Yang ketiga ada kepercayaan pada diri sendiri. Kepercayaan pada diri sendiri perlu dikembangkan dalam rangka persiapan menghadapi ujian. Kurang percaya diri dapat mengakibatkan kegugupan, cemas, merasa kurang atau tidak yakin pada kemampuan diri, atau mengakibatkan siswa bertindak terlalu berhati-hati dan takut berbuat sesuatu. Nah, hal seperti ini itu tentu menghambat siswa dan merugikan diri sendiri dalam mengerjakan ujian. Keterampilan mengerjakan tes. Kendala siswa gagal dalam ujian bukan disebabkan oleh ketidaktahuan, melainkan oleh kekeliruan dalam strategi mengerjakan tes. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan siswa dalam mengerjakan tes. Yang pertama, dalam mengerjakan tes uraian. Tulis pokok-pokok tulisan terlebih dahulu. Jawab dengan lengkap dan tepat. Jawab pertanyaan yang mudah terlebih dahulu. Tulis dengan tulisan yang jelas. Yang terakhir, memeriksa kembali jawaban yang telah diisi. Selanjutnya, untuk mengerjakan tes objektif, yang pertama tanyakan kepada guru mengenai rumus penilaiannya. Sebelum menjawab, baca dengan baik dan analisislah. Lalu, catatan kesan pertama jawaban dari contoh analisis di atas. Selanjutnya, hati-hatilah mengubah jawaban, jangan tergesa-gesa. Rustaman 2005 menyatakan bahwa penyusunan butir soal keterampilan proses menuntut penguasaan masing-masing jenis keterampilan prosesnya, termasuk pengembangan yang dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut. A. Mempersiapkan pertanyaan atau suruhan yang dimaksud untuk memperoleh respon atau jawaban yang diharapkan.
B. Menentukan bagaimana bentuk respon yang diminta. C. Butir keterampilan proses tidak boleh dibebani konsep. D. Butir soal keterampilan proses mengandung sejumlah informasi yang harus diolah oleh responden atau siswa. E. Aspek yang akan diukur oleh butir soal keterampilan proses sains harus jelas dan hanya mengandung satu aspek saja. F. Sebaiknya keterampilan gambar untuk membantu menghadirkan objek, menganalisis penyelidikan, menyusun hipotesis, menentukan variabel secara operasional, merencanakan penyelidikan, dan melakukan eksperimen. Keterampilan mengatasi kejenuhan. Peristiwa jenuh ini kalau dialami seorang siswa yang sedang dalam proses belajar atau kejenuhan belajar, dapat membuat siswa tersebut merasa telah memubazirkan usahanya. Kejenuhan dalam belajar ialah rentan waktu tertentu yang digunakan untuk belajar, tetapi tidak mendatangi hasil. Menurut Rebert, 1988. Faktor penyebab dan cara mengatasi kejenuhan. Kejenuhan belajar dapat melanda siswa apabila ia telah kehilangan motivasi dan kehilangan konsolidasi salah satu tingkat keterampilan tertentu sebelum siswa tertentu sampai pada tingkat keterampilan berikutnya, menurut Chaplin 1972. Selain itu, kejenuhan juga dapat terjadi karena proses belajar siswa telah sampai pada batas kemampuan jasmaniahnya karena bosan atau boring dan keletihan atau fatigue. Namun, penyebab kejenuhan yang paling umum adalah keletihan yang melanda siswa karena keletihan dapat menjadi penyebab munculnya perasaan bosan pada siswa yang bersangkutan. Krauss, 1974, dalam bukunya The Psychology of Learning, keletihan siswa dapat dikategorikan menjadi 3, yakni keletihan indera siswa, keletihan fisik siswa, dan keletihan mental siswa. Faktor penyebab keletihan mental siswa. Yang pertama, karena kecemasan siswa terhadap dampak negatif yang ditimbulkan oleh keletihan itu sendiri. Yang kedua, karena kecemasan siswa terhadap standar atau patokan keberhasilan bidang-bidang studi tertentu yang dianggap terlalu tinggi, terutama ketika siswa tersebut sedang merasa bosan mempelajari bidang-bidang studi tadi. Yang ketiga, karena siswa berada di tengah-tengah situasi kompetitif yang ketat dan menuntut lebih banyak kerja intelek yang berat. Kiat-kiat mengatasi keletihan mental yang menyebabkan munculnya kejenuhan. Antara lain, yang pertama, melakukan istirahat dan mengkonsumsi makanan dan minuman yang bergizi dengan takaran yang cukup. Yang kedua, perubahan untuk penjadwalan kembali jam-jam dan hari-hari belajar yang dianggap lebih memungkinkan siswa belajar lebih giat. Yang ketiga, pengubahan atau penataan kembali lingkungan belajar siswa yang meliputi pengubahan posisi meja tulis, lemari, rak buku, alat-alat perlengkapan belajar, dan sebagainya. Yang keempat, memberikan motivasi dan stimulus baru agar siswa merasa terdorong untuk belajar lebih giat dari sebelumnya. Yang kelima, siswa harus berbuat nyata, tidak menyerah, atau tinggal diam dengan cara mencoba belajar dan belajar lagi.